Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kita tahu, pilih smartphone sama laptop yang benar-benar pasti itu susah. Terutama buat yang nggak terlalu ngerti. Untuk itu, kita coba bantu dengan kasih rekomendasi di rekomentar.com dan juga reviewnya di sini. Untuk video kali ini, kita mau bahas salah satu pilihan Chromebook murah, alias laptop dengan Chrome OS. Pertanyaannya, kenapa perlu mempertimbangkan Chromebook ini? Dan apa bedanya sih dibandingkan laptop Windows pada umumnya? Untuk itu, langsung aja. Gue Davi dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk Asus Chromebook Flip C214. Asus Chromebook Flip C214. Kata kuncinya ada di kata Chromebook, alias ini laptop yang pakai Chrome OS, sama di flipnya, yang artinya bisa dilipat-lipat. Laptop ini target utamanya buat anak-anak sekolah, karena ada sejumlah fitur yang cocok buat anak-anak. Tapi kalau mau dipakai siapa aja secara umum juga oke-oke aja sih. Sebelumnya kita udah pernah review Asus BR1100 yang agak mirip sama laptop ini, cuma itu versi Windows-nya. Nah, kali ini versi yang pakai Chrome OS. Jadi apa bedanya sih dibandingkan Windows yang jauh lebih umum dipakai di laptop? Terus ribet apa nggak pakai Chrome OS ini? Secara tampilan, mungkin kerasa agak beda dibandingkan Windows, tapi menurut kita malah mendekati sama Android. Beberapa aplikasi pun nganggap OS-nya ini setara Android Pie atau Android 9. Jadi kalau selama ini kalian udah terbiasa pakai Android, harusnya nggak butuh waktu lama sih buat adaptasi pakai Chrome OS ini. Mungkin kalian pernah dengar beberapa hal soal Chromebook ini. Kita coba bahas deh, mitos doang atau beneran fakta. Pertama, katanya Chromebook harus selalu connect internet buat bisa dipakai. Walaupun basisnya mirip kayak browser Google Chrome, nggak berarti kalau nggak connect internet, jadi cuma bisa dipakai buat main T-Rex doang. Ya kalau kalian pengen bisa juga sih. Ini lebih kayak HP Android kalau nggak ada kuota sama WiFi aja. Buat buka aplikasi yang offline aja sih bisa. Kayak contohnya buat main Candy Crush gitu nggak masalah. Cuma kurang maksimal aja kan, nggak bisa browsing atau buka aplikasi yang mesti nyambung internet. Misalnya buat ngetik pakai Google Docs pun bisa secara offline. Jadi sebentar di save dulu di perangkatnya, nanti kalau udah connect lagi, baru di save di Google Drive-nya. Jadi soal ini mitos ya, tetap bisa dipakai walaupun kurang maksimal. Kedua, katanya software sama aplikasi buat Chromebook dikit. Yang ini jelas mitos. Soalnya Chrome OS ini terhubung sama Google Play Store. Jadi kalian bisa download aplikasi yang ada di situ dan dipakai di Chromebook ini. Kalau Chromebook yang support touchscreen, kayak seri yang kita pegang ini, experience-nya kurang lebih jadi kayak pakai tablet Android dengan keyboardnya yang nggak bisa dilepas aja. Kalau misalnya nggak touchscreen, mungkin agak beda feel-nya. Soalnya kebanyakan aplikasi di Play Store kan dioptimasi buat dipencet, bukan pakai keyboard. Beda sama aplikasi Windows yang emang fokusnya lebih buat keyboard sama mouse. Ini juga berkaitan sama poin ketiga. Katanya nggak bisa main game di Chromebook. Nah yang ini juga jelas mitos. Soalnya kan tahu di Play Store banyak apa gamenya. Cuma yang beda aja sama game yang di Windows. Bisa sih kalian pakai kayak buat main game tablet, soalnya ukuran layarnya kan gede. Sampai di poin ini, mungkin ada yang mikir, enak dong bisa main PUBG pakai mouse. Nah kita cobain deh. Ternyata nggak support. Buat maju mundur bisa pakai WASD, tapi buat nembak dan lainnya nggak bisa kayak di Windows, yang klik kiri buat nembak, klik kanan buat scope kayak biasa. Tetap mesti klik di tombolnya, jadi aneh banget nih mainnya. Udah susah gini, masih dianggap kayak main pakai emulator pula. Masih penasaran? Kita cobain juga Mobile Legends. Sayangnya sama nggak support juga. Jalan bisa pakai WASD, skill juga bisa pencet UIO, tapi tetap ngarahinnya susah banget kalau pakai mouse. Kalau mau kayak normal, ya pakai touchscreen kayak tablet Android biasa aja. Ya wajar sih nggak support mouse, karena emang gamenya dibikin buat Android kan. Kedepannya, kalau Chromebook makin banyak dipakai, bisa jadi developer gamenya ngembangin versi khusus Chromebook yang bisa pakai mouse. Tapi ya jangan berharap banyak dulu kalau sekarang. Terkait game sama aplikasi ini, harusnya aman ya, tinggal download aja di Play Store. Kalau ternyata nggak bisa, misalnya kalian pakai Chromebook yang di sekolah atau di kantor, bisa jadi akun kalian itu dikunci, soalnya ada fitur parental control yang emang bisa blokir website atau aplikasi tertentu. Ya mungkin tujuannya biar fokus kerja atau belajar aja. Jadi bapak ibu bisa nih ngatur apa aja yang bakal bisa dibuka anaknya pas pakai laptopnya, dan bisa juga setting durasi pakainya. Kira-kira gitu ya soal Chrome OS-nya secara umum. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis aja di komen. Sekarang kita masuk ke spesifik yang laptop ini, Asus Chromebook Flip C214. Sekilas kelihatan mirip sama Asus BR1100 yang pernah kita bahas juga, yang juga targetnya buat anak sekolah. Kali ini dengan model yang mirip serta harga yang relatif mendekati,
cuma ada penyesuaian dikit. Untuk spesifikasinya, dengan harga sekitar 5,6 juta saat ini, Chromebook ini pakai Intel Celeron N4020, RAM 4GB, dan memori eMMC 32GB. Buset, kecil amat 32GB. Masa gedean memori HP? Ya mungkin emang disesuaikan sama target calon penggunanya, yang lebih buat anak sekolah. Jadi buat aplikasi yang penting-penting buat belajar sih masih cukup. Nggak perlu install yang berat-berat macam Genshin Impact kan? Untuk filenya, kalian juga bisa simpan di Google Drive. Prosesor yang dipakai jelas bukan yang paling kenceng, dan RAM-nya juga agak kecil. Tapi perangkat yang dapat sertifikasi Chromebook dari Google biasa udah dioptimasi supaya kinerjanya mencukupi. Gitu pula laptop yang satu ini. Kira-kira seginilah hasil benchmarknya buat patokan awal. Sementara buat makan sehari-hari kayak browsing, ngetik, video call, itu sih nggak ada masalah. Buat main game ringan lancar-lancar aja. Buat yang lumayan berat kayak PUBG pun bisa, tapi ya tadi, kurang PW megang layarnya, sama nggak bisa pakai mouse. Settingnya bisa di Smooth High atau HD High. Ya kalau dibandingin setara HP Android 2-3 jutaan lah. Performa segini masih cukup banget lah buat anak-anak yang pakai. Makin pas lagi, kalau lihat desain bodinya yang kelihatan emang dipikirin buat bocah. Ukurannya imut aja, 11,6 inci, dengan berat sekitar 1,2 kilo. Kasian juga kan, kalau disuruh bawa yang berat-berat. Udah gitu, banyak proteksinya nih, biar aman dipakai buat anak-anak. Laptop ini udah lulus uji standar ketahanan militer, jadi kerasa lebih aman seandainya kesenggol atau kebentur dikit. Ditambah lagi, bagian pinggiran bodinya yang dilapisin karet, biar makin aman banyak peredamnya. Bagian bodinya pun ada teksturnya, biar nggak gampang kegores atau nempel sidik jari. Cuma kalau minyak habis makan gorengan ya tetap nempel sih. Nah, kalau dibuka, kelihatan deh layarnya yang bezelnya gede banget. Ya udahlah ya, laptop murah kan. Panelnya udah IPS level dengan resolusinya HD+. Akurasi warnanya ya standar lah ya, 50% NTSC. Bukan buat desain juga kan ini. Kalau sekedar buat multimedia udah cukup oke lah, walaupun belum bisa Full HD. Engselnya ini juga bisa diputer sampai 360 derajat. Ya jadi mau dipakai kayak laptop bisa, berdiri, atau jadi kayak tablet juga oke. Dan yang gak kalah penting, layarnya udah touchscreen nih. Support stylus juga, cuma perlu beli terpisah lagi. Touchscreen-nya jadi penting, soalnya Chrome OS ini bakal kerasa lebih intuitif kalau bisa touch juga. Apalagi, sebagian besar aplikasi di Play Store kan native-nya buat touchscreen, kayak buat di HP atau tablet Android. Selain itu, anak-anak juga bisa gambar-gambar lebih PW kalau pakai touchscreen kayak gini, sekaligus ngasah kreativitas kan, dibandingkan nyoret-nyoret tembok kan. Tapi tetap, kelebihan laptop dibandingkan tablet ada di keyboard yang proper. Nah, keyboard ini tergolong nyaman dengan key travel 1,5 mili, jadi berasa feedback ketiknya. Keyboardnya standar aja, nggak ada backlit, sama nggak ada numpad juga. Tapi keyboardnya ini spill resistant, jadi aman nih kalau ketumpahan dikit. Dan juga temper resistant, alias nggak gampang dicongkel bocah. Cuma ya mungkin beda dikit aja touch keyboardnya. Tentu nggak ada tombol Windows. Yang diganti jadi tombol search ini, yang sekaligus bisa jadi kayak tombol FN. Nggak ada caps lock, nggak ada F1 sampai F12 juga, tapi diganti tombol shortcut langsung. Kayak buat back, forward, reload, full screen, buka tab yang aktif, serta naik turunin brightness sama volume. Untuk input-output lain, ada dua kamera di laptop ini. Satu di atas layar, 720p yang bakal sering dipakai buat video call. Satu lagi di pojok kanan bawah, dengan resolusi 5 megapiksel, yang mungkin lebih kepake kalau lagi di mode tablet, biar jadi kayak kamera belakang. Sementara speakernya, ada dua di bawah, ya standar aja sih suaranya. Walaupun DAC-nya agak lumayan, kalau buat denger pakai headset. Kira-kira kayak gini lah hasil suaranya. Kemudian soal portnya, di kiri ada satu port USB 3.2 Type-C, micro SD reader, audio jack, serta satu port USB 3.2 Type-A. Sementara di kanan, ada Kensington lock, satu lagi port USB Type-C, tombol power, tombol volume, serta ada indikator baterai. Nggak ada port DC-in, karena udah ngecasnya pakai USB Type-C, dengan charger bawaan 45 watt. Buat ngecas baterai 50 Wh-nya ini, dari kosong bisa keisi 80% dalam sejam, dan kalau mau penuh banget perlu 2 jam lah kira-kira.
Baterainya sendiri tergolong awet, buat ngetik sambil denger lagu cuma berkurang sekitar 7% dalam sejam, buat nonton turun 8% dalam sejam, sementara kalau buat Zoom meeting, kurang sekitar 10% lah dalam sejam. Kasarnya, baterai di laptop yang satu ini bisa lah 6-13 jam, cukup banget ini buat kerja seharian, jadi nggak perlu dikit-dikit ngecas. Nah, itu dia tadi Asus Chromebook Flip C214. Laptop yang cukup menarik buat anak-anak ataupun untuk sekolahan. Buat kerja biasa juga bisa banget sih. Cuma fitur unggulan kayak karet di sekelilingnya itu jadi nggak terlalu kepake. Chrome OS di Chromebook ini juga bisa jadi salah satu opsi menarik buat yang pengen beralih dari Windows yang lebih mainstream. Jadi gimana? Secara keseluruhan dari desain, performa, fitur, dan juga harganya, cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Kalau misalnya masih bingung, pilih laptop yang mana yang paling pas, langsung aja deh mampir ke rekomentar.com. Oke, segitu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dan adios.